Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, sebab Dialah Allah yang mengenal dan mengerti isi hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, ini sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Jemaat terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Jemaat terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan, dan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Rindu. Setiap orang pernah merasa rindu. Rindu kepada keluarga, rindu berjumpa dengan sahabat, rindu tempat kerja dan rekan kerja, rindu kembali ke sekolah dan belajar bersama teman-teman, rindu beribadah dan melayani bersama di gereja. Tapi, kapan Tuhan? Kapan semua itu akan terwujud?
kapan pandemi ini akan berakhir. Aku rindu semua menjadi kembali normal. Saudara, setiap kita pasti punya kerinduan yang demikian. Kita yang menghadapi tekanan dan pergumulan berat oleh karena pandemi ini membuat kita rindu akan masa di mana keadaan ini kembali menjadi normal. Namun, pernahkah saudara di tengah situasi yang menekan ini memiliki kerinduan yang mendalam untuk mencari Tuhan? Dalam Mazmur 42 ayat 2 berkata demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Saudara, pemazmur sangat menyadari bahwa dia sangat merindukan Tuhan. Pemazmur mengungkapkan perasaan rindunya kepada Allah dengan menggunakan gambaran rusa yang merindukan air. Gambaran rusa yang merindukan air memberi makna bahwa rusa sangat membutuhkan air. Rusa membutuhkan air sebab air adalah sumber kegelegaan. Inilah yang membuat pemazmur merindukan perjumpaan dan persekutuan dengan Allah. Karena hanya Allah lah sumber hidup dan sumber kelegaan batinnya. Saudara, di tengah pergumulan dan kesulitan yang kita alami saat ini, jiwa kita tentunya tertekan dan penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini selain kita mencari Tuhan. Mengapa, saudara? Karena hanya Dialah Allah yang hidup, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber kelegaan batin kita. Kemudian saudara, di ayat 6 dan ayat ke-12 pemazmur berkata lagi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur menyadari bahwa jiwanya tertekan dan penuh kegelisahan oleh karena pergumulan yang dia alami pada saat itu. Namun di tengah jiwa yang tertekan dan penuh kegelisahan ini, pemazmur kemudian menyadari dan meyakini bahwa hanya Allah lah yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan dia. Oleh sebab itu pemazmur mengajak dirinya pada saat itu untuk berharap hanya kepada Allah. Saudara, di tengah pandemi ini, pergumulan dan kesulitan yang kita alami tentu semakin bertambah. Semua ini membuat jiwa kita semakin tertekan dan berat untuk menjalani hidup. Semua bahkan menjadi kacau dan penuh ketidakpastian. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Namun saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh berharap hanya kepada Allah, sebab hanya Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Saudara, melalui Mazmur 42 ini, pemazmur mengajarkan kita bahwa di tengah tekanan dan kegelisahan akan pergumulan hidup kita perlu mencari Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang sanggup memberi kelegaan batin kita. Pemazmur juga mengajak kita untuk selalu berharap hanya kepada Allah saja. Sebab karena Dialah penolong kita,
satu-satunya penolong kita. Ya, Dialah penolong kita dan Dialah Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau menjadi Allah dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah sumber kelegaan hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah sumber pertolongan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami seperti pemazmur. Ketika jiwa dan batin kami tertekan oleh karena banyaknya pergumulan hidup yang kami alami, biarlah kami mencari Engkau Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami mencari Engkau karena kami tahu hanya Engkaulah yang mampu melegakan hati kami. Kami mencari Engkau Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan, karena kami tahu kan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.